menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan sungguh kita rasakan, kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Yang mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupannya, coba lambaikan tanganmu. Dan saya percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Amin, saudara. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita naikkan syukur kita, pujian kita, sembah kita di hadapan Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kemenangan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari saudara, ketika kita diberikan kesempatan untuk kita datang menyembah Tuhan, puji Dia dengan segenap hati kita, sembah Dia dengan segenap jiwa kita, dengan kekuatan kita, naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari saat ini kita tenangkan hati kita datang untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, untuk pagi hari ini kembali sekali lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk menyembah Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya dimanapun kami berada, baik kami yang ada di tempat ini maupun setiap umat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online, Tuhan kami percaya lawatan-Mu Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Ada kerinduan akan Tuhan, rasa lapar dan haus akan Tuhan dalam jiwa kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang menjamah, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru, Engkau yang melawat kami. Dan kami percaya ketika kami memuji Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan kami, ketika kami menaikkan syukur kami ke hadapan Tuhan, kami percaya Roh Kudus Engkau beracara, Engkau akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat akan mengalami kelepasan, yang sakit disembuhkan. Mujizat Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari umat Tuhan yang mau bersyukur kepada Tuhan, sorakan haleluya. Mari bangkit berdiri bersama dan berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan, hanya nama Yesus yang layak dimuliakan sampai selama-lamanya. Sekali lagi umat Tuhan sorakan haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kami siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Amin. Umat Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Katakan bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama
kembali Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan pada saat ini ada kekuatan yang baru. Di saat kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan, kita percaya hadirat Tuhan melingkupi. Hadirat Tuhan yang memberikan ketenangan. Hadirat Tuhan yang membawa kepada kesembuhan. Dan kuasa Tuhan yang membangkitkan setiap kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Mari renungkan kembali kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Renungkan kembali setiap perbuatan Tuhan yang ajaib bagi hidup kita. Dalam setiap tantangan apapun yang kita alami, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan Allah yang menyertai setiap langkah hidup kita, dan Dia berkata bahwa hidup kita aman di dalam hadiratnya, hidup kita aman di dalam penyertaannya. Haleluya. Dan kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur dalam segala hal yang kami alami dalam hidup kami. Dan kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib. Kami mau bersyukur Bapa. Haleluya. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna
pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
selama-lamanya. Yesus ditinggikan selama-lamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib. Angkat suaramu, muliakan Dia. Angkat suaramu, deklarasikan kemenangan, ucapkan kemenangan, perkatakan kemenangan atas hidupmu, atas keluargamu, atas kota-kota. Haleluya. Kami percaya di tempat ini, kami percaya di rumah-rumah, kami percaya di kota-kota, di bangsa-bangsa. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi. Karena Yesus Kristus Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami yang sakit menerima mujizat, kami yang sakit menerima kesembuhan, kami yang lemah menerima kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kami nyatakan hidup kami diberkati, hidup kami disembuhkan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa buat saat yang indah ini. Kembali kami dapat berkumpul bersama di tempat ini, di ruangan ini, serta seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat ini di rumah-rumah. Kami percaya ada kehadiran Roh Kudus baik di tempat ini maupun di rumah-rumah. Kesembuhan, kelepasan, pemulihan terjadi. Hamba berdoa ke setiap kami semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga hari ini menjadi hari mujizat bagi kami. Hari lawatan, hari kemenangan, hari kelepasan, hari kesembuhan buat setiap kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah, yang bersama-sama di dalam ibadah live streaming ini. Semua kami diberkati. Hamba memerintahkan setiap sakit penyakit yang ada pada tubuh setiap orang, ketika Yesus dimuliakan, ketika ada hati yang berseru kepada Yesus, maka mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, urapi kami, urapi kami, urapi kami, penuhi kami, penuhi kami. Biarlah karunia-karunia Roh Kudus dinyatakan saat ini. Haleluya. Urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk boleh menyampaikan firman pada saat ini. Taruhkan perkataan-Mu, taruhkan hikmat-Mu. Biarlah semua kami sama-sama diberkati. Hamba yakin dan percaya Roh Kudus bekerja di tempat ini dan juga bekerja di rumah-rumah. Ketika ada hati yang terbuka untuk Engkau, maka lawatan terjadi, maka pemulihan terjadi, maka hal-hal yang dahsyat terjadi. Terima kasih Tuhan buat kemuliaan-Mu. Engkau nyatakan di tempat ini dan di rumah-rumah. Dan kami sehati memberkati Singkawang. Kami nyatakan Singkawang diberkati dan Singkawang penuh kemuliaan-Mu. Ada pelindungan Tuhan yang sempurna, ajaib, luar biasa atas Singkawang. Kami sehati memberkati Indonesia. Indonesia diberkati dan penuh kemuliaan-Mu. Ada pelindungan Tuhan yang ajaib, dahsyat atas Indonesia. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran firman. Kami siap diberkati dan kami siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, teriakan haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya berkat dan anugerah Tuhan melimpah atas setiap kita. Engkau terobos kelemahan, engkau terobos segala sesuatu yang membatasi engkau. Semua teriakan haleluya. Haleluya. Baik saudara, sebelum duduk lihat dulu orang-orang yang ada di sekitar saudara. Katakan kepada setiap mereka, saya percaya berkat Tuhan melimpah atas engkau.
Haleluya. Lambaikan tangan buat setiap mereka. Dan terima kasih buat semua saudara yang tetap setia untuk datang dan bersama-sama memuji Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, kita berikan juga tepuk tangan buat semua volunteer yang melayani hari ini. Semua katakan Yesus dahsyat, Yesus hebat, Yesus luar biasa. Bilang sama sebelah saudara, hidupmu diberkati Tuhan. Ya, silakan duduk kembali. Saya ada bersama dengan orang-orang yang luar biasa, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah yang sedang bersama-sama dalam ibadah kita, ibadah yang pertama ini. Nah, saudara, saya percaya hari-hari ini menjadi hari-hari yang luar biasa buat setiap kita. Karena ketika saudara dan saya terkonek dengan sorga, terhubung dengan sorga, maka yang akan kita lihat adalah hal yang dahsyat. Yang setuju dengan saya, yang akan kita lihat adalah hal yang dahsyat. Mana tepuk tangannya buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Saya berdoa saudaraku, kiranya hari-hari ini menjadi hari-hari lawatan buat setiap kita. Hari-hari perjumpaan buat setiap kita. Iman kita semakin diteguhkan, hati kita semakin mengasihi Tuhan. Hidup kita semakin dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Beri lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, saya percaya hidup saya disertai Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, saya percaya hidupmu disertai oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita akan sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang dalam masa yang sulit. Apa yang harus menjadi sikap kita hari-hari ini di masa-masa ini. Dan saya percaya ketika saudara dan saya memiliki sikap yang benar, maka yang kita lihat, yang kita jumpai hari-hari ini adalah terobosan demi terobosan, kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Katakan amin. Ayo yang sama-sama di rumah dan di ruangan ini beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayo yang suara yang paling kencang, haleluya. Teriakan haleluya. Nah, saudara, kita akan belajar dari kisah Naomi. Saudara, buka di dalam Rut 1 ayat 1 sampai 6. Lepas itu kita akan lanjut lagi di Rut 1 ayat 19 sampai 21. Semua kita bisa lihat Alkitabnya dan bisa dibantu sama LCD. Saya akan bacakan buat setiap kita. Saudara boleh baca bersama-sama juga. Jadi di dalam ibadah yang pertama ini saya akan bicara tentang dalam masa sulit. Nah, ketika kita, ada suara apa? Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, saudara, sikap apa yang harus ada pada setiap kita dan sikap apa yang harus kita miliki, saudaraku. Nah, kita akan lihat sama-sama, saya bacakan buat setiap kita. Ayat 1 berkata, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Alimelek, nama istrinya ialah Naomi, dan nama kedua anaknya Malon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Alimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Malon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia telah mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Sama-sama bilang, Tuhan memperhatikan umatnya. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan memperhatikan engkau. Ayo dengan tegas katakan, Tuhan memperhatikan engkau. Haleluya. Dan memberikan makanan kepada mereka. Saya lanjut di ayat 19 sampai 21. Perhatikan saudara, Alkitab saudara. Saudara bisa baca juga bersama-sama. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu?
Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku, Naomi, sebutkanlah aku marah, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku, kesukaran, kesulitan kepadaku. Nah, saudaraku, dari pembacaan kita yang cukup banyak ayatnya, kalau saudara yang mungkin sepanjang minggu ini kurang baca ayat, nah ini dia saudara. Ya, banyak baca ayat, amin. Ya, tapi bukan ayat-ayat cinta saudara ya. Ayat firman Tuhan. Nah, saudaraku, sebagaimana yang tadi saya katakan bahwa saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang dalam masa sulit. Bagaimana sikap kita di masa-masa ini. Kita akan belajar dari perjalanan hidup daripada Naomi, saudaraku. Dan saya percaya kita hari-hari ini juga sedang menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar. Tetapi apapun masa sukar yang kita hadapi, masa sulit yang kita hadapi, ayat yang kita baca dikatakan Tuhan memperhatikan umatnya. Halo, yang mana yang setuju nih? Saya mau dengar suaranya deh. Tuhan memperhatikan apa? Umatnya. Saudara dan saya umat Tuhan. Saudara dan saya umat Tuhan. Tuhan memperhatikan umatnya. Sama-sama katakan, Tuhan memperhatikan umatnya. Bilang sama sebelahnya, Tuhan memperhatikan kamu. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, saya percaya di masa yang sulit ini kita diperhatikan oleh Tuhan. Di masa yang sukar ini kita diperhatikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wow, Tuhan memperhatikan kita, saudaraku. Nah, kalau Tuhan memperhatikan hidup kita, saya percaya dalam masa yang sukar ada penyediaan dari Tuhan. Dalam masa yang sukar ada perkara dahsyat yang sorga akan nyatakan dalam hidup kita. Yang percaya, setuju, katakan amin. Nah, kita akan belajar beberapa hal dari kehidupan Naomi ketika dia menghadapi masa sulit, saudaraku. Ya, saya akan ajak kita lihat sama-sama, saudara. Dalam masa sulit yang terjadi hari-hari ini, seharusnya orang percaya, umat Tuhan semakin bergantung sama Tuhan, semakin hidupnya lebih lagi dengan Tuhan. Karena dari situlah hidup saudara dan saya akan tetap kuat, dapat bertahan, dan pastinya keluar sebagai pemenang. Amin. Jadi jangan jadi lemah hari-hari ini. Amin. Nah, kita akan belajar 3 hal, saudara. Minimal ada 3 jangan yang tidak boleh ada pada kita. Jangan terjadi pada kita. Ya, kita lihat sama-sama. Yang pertama, jangan yang pertama adalah dalam masa sulit jangan kehilangan semangat. Halo. Dalam masa sulit jangan kehilangan semangat. Kita lihat ayatnya, saudara. Ya, dalam Rut 1:20-21 yang sudah kita baca tadi, saya bacakan kembali. Tetapi Naomi berkata kepada mereka, kepada kedua menantunya, kepada orang-orang yang ada di Bethlehem pada waktu itu, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku marah, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Naomi artinya adalah menyenangkan, saudara. Nama daripada Naomi punya arti menyenangkan. Ketika orang bilang Naomi, berarti dia adalah seseorang yang menyenangkan. Tetapi saudaraku, nama tersebut Naomi minta orang-orang yang ada di Bethlehem jangan panggil dia Naomi, panggil dia apa? Mara. Mara artinya adalah pahit, saudara. Kepahitan, saudara, atau kesedihan yang mendalam, saudara. Saudara, saya percaya nama saudara punya arti yang bagus-bagus. Tapi jangan sampai keadaan membuat saudara mulai berpikir gak cocok nih nama ini. Ganti nama aja, saudara.
Nah, saudaraku, orang kalau sudah kehilangan semangat, saudaraku, selalu bawaannya putus asa, saudaraku. Betul-betul. Coba lihat wajah sebelah saudara. Bilang sama dia, saya lihat ada semangat. Jangan bilang sama dia, saya lihat wajah-wajah yang kurang bersemangat. Jangan, saudara ya. Nah, ayat 22, ayat 21 berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Dalam kisah Naomi ini kita bisa menjumpai, saudara, ketika mereka sekeluarga telah pergi ke Moab, suaminya Abimelek, saudaraku, meninggal. Sekian tahun kemudian, saudaraku, 2 anaknya ambil mantu, habis itu juga meninggal, saudaraku. Keluarga ini, saudara, keluarga inti daripada Naomi, saudara. Naomi mengalami kehilangan keluarga intinya, saudara. Suaminya hilang, meninggal. Kedua anaknya, saudaraku, yang bisa menghibur dia ketika dia kehilangan suaminya, sekian waktu kemudian juga meninggal, saudara. Sisalah 2 menantu, saudara. Mertua dan menantu, saudara. Kira-kira mantap enggak? Halo? Pasti mantap. Ya, saudaraku, masalah baru mungkin muncul dan sebagainya. Tapi kita nggak bahas itu, saudara. Tapi yang kita mau lihat bahwa Naomi mengalami masa sulit. Naomi mengalami masa sukar. Dan dalam masa sulit dan masa sukar yang dia alami, saudaraku, dia menjadi kehilangan semangat, saudara. Dari mana kita tahu dia kehilangan semangat? Dari ayat yang kita baca, saudara. Seharusnya dia adalah orang yang bersemangat. Kenapa? Karena namanya adalah nama yang menyenangkan, saudaraku. Artinya, saudara, di mana tempat ada kehadiran Naomi, di situ akan menyenangkan. Halo? Di mana dia ada, saudaraku, Naomi, saudara, adalah nama yang menyenangkan. Artinya menyenangkan, saudaraku. Tapi malah kebalikannya, ketika dia mengalami kehilangan, saudaraku, dia berkata namanya marah. Keadaan telah membuat dia pahit, keadaan telah membuat dia sedih, keadaan telah membuat dia patah semangat, kecewa, karena dia kehilangan semangat. Hari-hari ini siapapun saudara dan saya, dimanapun kita berada, keadaan apapun saudaraku, jangan kehilangan semangat, saudara. Sama-sama bilang, saya tidak boleh kehilangan semangat. Lagi katakan, saya tidak boleh kehilangan semangat. Tanda yang pertama orang yang kehilangan semangat adalah menjadi putus asa, saudaraku. Naomi menjadi putus asa. Ketika dia kembali ke Bethlehem, saudaraku, dia bilang sama orang-orang yang ada di Bethlehem, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Artinya dia sedang putus asa dengan kehidupannya, dengan keadaannya, dengan situasi kondisi yang menimpa hidupnya. Dia menjadi kehilangan semangat, saudaraku. Kalau kita kehilangan semangat hari-hari ini, maka engkau tidak ada kekuatan untuk bangkit. Maka engkau tidak punya kemampuan untuk menerobos setiap tantangan. Padahal di setiap keadaan yang kita hadapi, ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hari-hari ini jangan kehilangan semangat, saudaraku. Sama-sama bilang, saya tidak boleh kehilangan semangat. Lagi bilang sama sebelah saudara, jangan kehilangan semangat. Karena itu akan membuka pintu untuk saudara dan saya menjadi putus asa. Itu akan membuka pintu agar kita menjadi orang yang mudah kecewa, saudara. Dan itu juga akan membuka pintu membuat saudara dan saya tidak punya semangat untuk berjuang. Semangat untuk terus menerobos di segala keadaan, saudaraku. Padahal di setiap keadaan kita akan lihat perkara dahsyat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Sebagaimana saya selalu berkata, di mana ada masalah, di situ ada Tuhan, pastinya ada kemenangan. Katakan amin. Katakan amin. Saya mengingatkan kepada saudara hari-hari ini. Masa sulit yang sedang terjadi di seluruh dunia, saudara. Jangan sampai kita kehilangan semangat. Karena semangat itu sangat penting, saudara.
Kalau kita kehilangan semangat, maka itu akan merugikan kita. Kita tidak melihat hal dahsyat yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Kita tidak akan, saudaraku, mengalami janji Tuhan. Padahal di setiap kita ada janji Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Saudaraku, sebagaimana Tuhan berkata kepada Gideon, bahwa dengan 300 tentaranya, dia bisa mengalahkan jumlah musuh yang lebih besar. Nah, saudara bayangkan dengan jumlah yang sedikit, dia bisa masuk dan mengalahkan musuhnya. Coba kalau Gideon, saudaraku, kehilangan semangat. Kira-kira dia bisa nggak mengalahkan musuh yang jumlahnya lebih besar? Pastinya tidak. Tapi saudaraku, dia tidak tergantung dengan tentara yang bersama dengan dia 300 orang. Tapi dia percaya kalau Tuhan yang berfirman, Tuhan bela firman-Nya, Tuhan menyertai dia. Ketika mereka masuk, mereka bisa mengalahkan musuhnya. Katakan amin. Ayo, tepuk tangan yang meriah dulu. Bahkan ketika mereka dalam letih lesu tidak mampu lagi, saudaraku, untuk menghadapi musuh yang masih tersisa, saudara, mereka tetap, saudaraku, bangkit dan mengejar musuh. Kenapa, saudara? Karena mereka sangat sadar bukan kekuatan mereka yang memberi kemenangan, tapi Tuhan yang memberi kekuatan, kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayo, mana ya suaranya lebih lagi? Sama-sama bilang, Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memampukan saya untuk menerobos. Jadi saudara, kalau hari-hari di masa sulit membuat kita kehilangan semangat, maka akan mendatangkan kerugian. Karena yang menjadikan kita menang bukan karena kekuatan kita. Dalam masa apapun, kalau engkau percaya ada kehadiran Tuhan dan engkau bangkit, engkau maju, engkau akan lihat kemenangan. Engkau akan lihat terobosan. Sebab Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kekuatan untuk kita keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Sama-sama bilang, tidak boleh kehilangan semangat. Nah, kita lihat, saudaraku, di dalam Amsal 18 ayat 14 berkata seperti ini. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan? Jadi orang yang bersemangat, halo, di situ katakan apa? Ayo semua baca sama-sama, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung. Kalau orang tersebut itu adalah nama saudara atau kita, berarti kalau kita bersemangat, kita dapat menanggung penderitaan. Dalam setiap kesulitan ada penderitaan. Halo? Tetapi orang yang bersemangat, saudara dan saya yang bersemangat, kita cakap menanggung penderitaan. Kita cakap menanggung penderitaan. Katakan amin. Jadi semangat penting nggak hari-hari ini? Tanya sama sebelah saudara, mau menang nggak? Bilang lagi sama dia, semangat. Jangan kehilangan semangat, saudara. 2 Tawarid 15 ayat 7 berkata seperti ini. 2 Tawarid 15 ayat 7, saya bacakan buat kita. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Sama-sama yang kita baca, ini ayatnya bagus, saudara. Tetapi kamu ini bicara siapa nih? Kita, saudaraku, ya. Tetapi kamu ini pesannya apa? Kuatkanlah hatimu. Lihat sebelah saudara, bilang sama tuh. Bilang dia tuh kuat tuh. Ya, kuatkanlah apa? Hatimu, terus apa? Jangan apa? Lemah semangatmu, karena ada apa? Karena ada upah bagi usahamu. Orang yang bersemangat, saudaraku, dia melihat ada kekuatan di dalamnya untuk menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan. Ada kekuatannya untuk menghadapi segala tantangan. Dan ada kekuatan untuk dia mengalami apa yang Tuhan janjikan. Katakan amin. Sama-sama beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kita lihat lagi di Amsal 15 ayat 13 berkata seperti ini. Wow, ini ayat dahsyat, saudara, ya. Amsal 15 ayat 13, sama-sama kita baca, 2, 3. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati apa? Bilang sama sebelah saudara, muka tuh. Iya,
Saya percaya kalau saudara dan saya bersemangat, wajahnya wajah yang berseri-seri. Tidak lagi bergantung sama apa? Keadaan atau alat-alat kecantikan. Boleh nggak pakai? Boleh aja saudara. Tetapi kecantikanmu, wajahmu yang berseri-seri bukan karena semuanya itu, sekalipun memang semuanya itu cukup membantu. Bilang sama sebelah saudara, cukup membantu. Hanya cukup loh saudara ya. Tapi kalau kita bersemangat kecantikan yang dari dalam. Amin. Amin. Oh saudara, wajah kita poles cantik, ada masalah tetap juga di sini sedih. Betul. Mau saudara bersinar gimana pun jidat saudara hasil daripada polesan saudara. Ketika ada kesulitan tetap juga apa? Sedih. Ada masalah tetap takut. Tetapi kalau ada semangat di dalammu saudara, maka itu akan membuat engkau bisa menerobos, itu akan membawa kita keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Teriakan haleluya. Nah kita lihat lagi Amsal 17 ayat 22 berkata seperti ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Nah, dua ayat ini semua mengacu kepada semangat yang tidak boleh hilang, saudara. Semangat membuat kita siap menghadapi segala keadaan. Semangat membuat kita tetap bergembira, saudaraku. Tidak menjadi kecewa, putus asa dengan segala keadaan yang terjadi. Dan itu adalah obat. Yang pastinya, saudara, Anda tidak bisa dapatkan obat semangat di toko manapun. Sekalipun ada toko yang namanya toko semangat pagi. Halo? Semangat pagi, semangat baru, semangat apa lagi? Semangat sore gitu yang ada ya. Saya mau bilang saudara, semua itu hanya kita peroleh ketika engkau dan saya mempercayai Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Ketika engkau meyakini kehadiran Tuhan, maka akan menjadikan kita bersemangat menghadapi keadaan apapun. Dan itu adalah obat yang mujarab, obat yang luar biasa. Katakan amin. Jadi masa sulit seperti yang terjadi hari-hari ini, jangan kehilangan semangat. Katakan amin. Nah saudaraku, cara untuk kita memiliki semangat syaratnya adalah menanti-nantikan Tuhan. Di dalam Yesaya 40 saudara, ayat 29 dan 31 dikatakan Tuhan memberi kekuatan, memberi semangat. Kapan kita menerima kekuatan semangat? Ketika saudara dan saya menantikan Dia. Ketika saudara dan saya ada di dalam Dia. Ketika saudara dan saya mengandalkan Dia. Katakan amin. Katakan amin. Sama-sama bilang jangan kehilangan semangat. Yang kedua, sikap kita dalam masa-masa sulit ini. Jangan yang kedua adalah dalam masa sulit jangan kehilangan iman. Sama-sama bilang jangan kehilangan iman. Saudara boleh kehilangan mungkin kesehatan, tapi jangan kehilangan iman. Saudara mungkin bisa kehilangan yang lainnya, tapi jangan kehilangan iman. Karena yang lain hilang saudara, ketika engkau dalam iman, maka iman adalah wadah untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tapi kalau kita kehilangan iman, punya segalanya, sama saja saudara, kita nggak melihat sesuatu yang dahsyat. Ya, jadi saudaraku kita lihat Rut 1 ayat 20, 21, saudara kembali ayat yang sama yang kita baca tadi, saya akan bacakan kembali. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saudara, orang yang kehilangan iman, ciri yang pertama adalah perkataannya negatif. Hari-hari ini, perkataan saudara gimana? Halo? Saudara, Naomi kehilangan iman. Dari mana kita bisa tahu dia kehilangan iman? Saudaraku, perkataannya negatif saudaraku. Seharusnya saudara dia beriman dengan namanya saja saudara katakan menyenangkan. Berarti saudara dia mempercayai apapun yang terjadi dia adalah menyenangkan saudaraku. Nama itu adalah identik dia saudaraku. Keadaan tidak bisa mengubah dia adalah orang yang senang.
Amin. Coba lihat wajah sebelah saudara. Kalau saudara dan saya kehilangan iman, maka ketika engkau melihat masa sulit ini saudara, maka masa sulit akan mempengaruhi kita. Kita akan menjadi orang yang mulai takut, panik, khawatir. Padahal di setiap keadaan ada Allah yang menyertai kita. Ada Allah yang di pihak kita. Karena dia di pihak kita, dia menjamin masa depan kita. Dia menjamin kemenangan. Dia memberkati kita. Katakan amin. Katakan amin. Naomi saudaraku, dia mulai mengucapkan hal yang negatif. Dia bilang hidupku pahit. Berapa banyak hari-hari ini orang berkata hidup tambah susah, usaha ini susah, itu susah. Saudara, kalau orang yang beriman dia akan berkata apapun yang terjadi, aku percaya sorga adalah sorga yang pasti menyediakan. Amin. Sorga adalah sorga yang tidak pernah meninggalkan kita. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memperhatikan kita. Di masa sulit Tuhan memperhatikan. Di segala keadaan Tuhan memperhatikan. Katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bahkan dia berkata dengan tangan penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Dengan kata lain saudaraku, semua habis karena Tuhan. Itu orang yang negatif saudaraku. Dulu waktu saya belum ikut Tuhan, oh semuanya mantap. Setelah aku sungguh-sungguh dengan Tuhan, habis semua. Dulu waktu aku belum ikut Tuhan, wah istriku setia. Setelah ikut Tuhan, istriku tinggalkan aku. Dulu waktu belum ikut Tuhan, anak-anak saya nurut. Setelah ikut Tuhan, anak saya berontak terus. Sama enggak seperti itu saudara? Kira-kira menyalahkan Tuhan. Halo? Nah orang yang kehilangan iman, dia selalu melihat segala sesuatu yang negatif itu karena Tuhan. Tapi orang yang punya iman saudaraku, apapun yang terjadi, dia tetap Tuhan dan Tuhan saudara. Contohnya Sadrak, Mesak, Abednego. Dia berkata sekalipun Tuhan tidak menolong, tapi aku akan tetap percaya kepada dia dan tidak menyembah patung yang dibuat oleh raja. Itu orang yang beriman saudaraku. Bukan karena ketika Tuhan tolong saudara baru dia berkata haleluya. Tuhan tolong tidak tolong, dia tetap percaya penuh. Dia tetap berserah penuh. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Itu saya istilahkan iman yang berkualitas saudaraku. Jadi bukan iman kita beriman ketika Tuhan turun tangan. Tapi kita beriman sekalipun Tuhan angkat tangan, kita tetap percaya. Amin. Saudara mau iman seperti itu? Ayo sama-sama katakan jangan kehilangan iman. Hari-hari ini jangan kehilangan iman. Jangan karena keadaan belum pulih, keadaan tambah sulit, saudara mulai kehilangan iman. Saudara mulai mengeluh, saudara mulai tawar hati, saudara mulai kurang percaya kepada Tuhan. Mulai terpikir saudaraku dengan kekuatan kita, dengan cara kita. Saya mau berkata itu akan membuat kita tambah sulit saudaraku. Hari-hari ini semakin beriman, semakin percaya, semakin mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Naomi dalam masa sulit dia kehilangan iman. Sekalipun akhirnya dia dipulihkan saudaraku. Ya, kita lihat contoh yang lain saudaraku. Daud ketika dia menghadapi masa sulit, Daud menguatkan iman. Halo? Dalam 1 Samuel 30 ayat ke-6 saudaraku, ketika dia ada dalam keadaan terjepit yang saya istilahkan masa sulit saudaraku, dia menguatkan iman. Kenapa dia belum menguatkan iman? Karena kalau dia tidak kuatkan iman, dia mundur saudara. Dia nggak sanggup saudaraku. Maka dia perlu menguatkan iman. Hari-hari ini jangan kehilangan iman. Kuatkan imanmu, teguhkan imanmu. Dengan iman yang teguh, engkau dapat melawan setiap keadaan. Kita akan keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Sama-sama bilang saya harus kuatkan iman. Contoh yang selanjutnya adalah Abraham saudaraku. Kita lihat sama-sama tentang Abraham saudaraku. Abraham di dalam Roma 4 ayat 19 sampai 20 dikatakan seperti ini. Iman Abraham tidak menjadi lemah sekalipun tubuhnya sudah sangat lemah saudaraku. Tuhan berjanji kepada Abraham pada waktu dia usia 75 tahun. Bahwa Tuhan akan memberikan anak melalui istrinya yang bernama Sarah saudara. Anak perjanjian. Tapi saudaraku,
Abraham memperoleh anak setelah dia usia 100 tahun. Berarti berapa tahun dia nunggu? 25 tahun, saudaraku. Alkitab berkata, saudaraku, tubuhnya semakin lemah. Sangat lemah. Tapi imannya tidak lemah. Saudara, di minggu pertama mungkin pada saat kita masuk dalam masa sulit corona, saudara, kita berkata, ya paling 2 minggu, ya paling sebulan. Tapi sekarang sudah berapa bulan? Halo? Masih berharap sama Tuhan? Masih tetap percaya bahwa Tuhan pasti pegang kendali? Mungkin sebagian berkata, loh kok tambah lama gak selesai-selesai. Ada yang bilang, ya paling kan juga sebulan lah ibadah. Tutup dulu gitu. Mulai masuk bulan kedua bebas. Tapi nyatanya sudah sampai hari ini gak jelas. Gak ada kepastian. Tapi saya mau berkata, dunia satu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Tapi surga selalu punya kepastian buat kita. Makanya berimannya sama surga. Saudara mungkin berkata, usaha tambah hari tambah berat. Saudaraku, saya mau berkata, memang saudara. Tetapi kalau engkau dan saya tetap beriman kepada Tuhan, engkau akan lihat janji Tuhan digenapi. Abraham perlu waktu 25 tahun. Halo? Kita nggak tahu berapa lama. Tapi mau berapa lama ketika engkau tetap kuat iman, engkau akan lihat hal yang dahsyat. Tuhan akan kerjakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, teriakan haleluya. Dalam masa sulit Abraham tetap beriman. Dalam masa sulit imannya tidak hilang. Imannya tidak lemah. Imannya tidak menjadi pudar, saudaraku. Makanya dia lihat terobosan dalam hidupnya, saudaraku. Saudara, kisah tentang wanita pendarahan 12 tahun. Dia tetap beriman dari sejak dia mulai divonis pendarahan sampai 12 tahun kemudian. Dari mana kita bisa temu, saudaraku? Karena selama 12 tahun dia tidak pernah berhenti untuk berjuang, saudaraku. Kenapa, saudara? Karena dia punya iman. Makanya ketika dia datang berjuang, saudaraku, untuk datang kepada Yesus, Yesus berkata, imanmu menyembuhkan engkau. Saya mau berkata, seberapa lama masa sulit saudara tidak jadi persoalan. Yang penting jangan lemah imanmu. Jangan kehilangan iman. Karena pada waktunya tiba, engkau akan lihat terobosan terjadi, kemenangan terjadi, perkara dahsyat dinyatakan. Katakan amin. Jadi saudara, jangan kehilangan. Kenapa kita tidak boleh kehilangan iman? Di dalam Ibrani 11 saudara bisa baca tuh rentetannya, saudara. Yang pertama, iman adalah dasar. Jadi dengan kata iman itu adalah tempat, wadah untuk saudara dan saya bisa melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Iman adalah tempat untuk kita mengalami pertolongan Tuhan. Ketika kita kehilangan iman, maka dasarnya tidak ada, tempatnya tidak ada. Gimana mau mengalami mujizat? Jadi iman harus benar-benar tiap-tiap hari kita tumbuhkan dan tumbuhkan, saudaraku. Dan kita bisa lihat lagi kisah selanjutnya. Semua dikatakan oleh iman. Abraham oleh iman dia bisa tinggalkan Ur Kasdim, saudaraku. Masih banyak lagi kisah yang lainnya. Oleh iman mereka menerobos. Oleh iman mereka melangkah maju, hadapi segala keadaan dan mereka keluar sebagai pemenang, saudara. Semua berangkat dari iman. Hari ini saya mau kasih tahu sama saudara, jangan kehilangan iman. Karena itu yang bisa membuat kita bisa bertahan sampai akhir. Amin. Katakan haleluya. Bilang sama sebelah saudara, tetap beriman. Jangan kehilangan iman. Nah, jangan yang ketiga yang saya bagikan, ini yang terakhir, saudaraku. Yang ketiga adalah dalam masa sulit jangan menjauh dari Tuhan. Sama-sama bilang, jangan menjauh dari Tuhan. Dalam masa sulit jangan menjauh dari Tuhan. Saudara, Rut dengan keluarganya ketika menghadapi masa sukar, masa kelaparan, mereka menjauh dari Tuhan. Mereka tinggalkan Betlehem Yehuda. Betlehem itu artinya rumah roti. Saudaraku, dalam perjanjian baru dikatakan Yesus adalah roti hidup.
Berarti saudara, Bethlehem adalah gambaran tentang Yesus, saudaraku. Amin. Nah, kita lihat ayatnya saudara, Rut 1 ayat 1 sampai 2. Dalam masa sulit jangan menjauh dari Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, tambah dekat dengan Tuhan. Ya, jangan menjauh saudara ya. Rut 1 ayat 1 sampai 2. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu apa? Pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Untuk apa? Menetap di sana sebagai apa? Orang asing. Saudaraku, Bethlehem adalah tempat di mana disitulah dikatakan Yesus adalah roti kehidupan. Amin. Seterusnya kan kita baca kembali bahwa Tuhan memperhatikan umatnya. Rumah roti kembali lagi ada roti yang segar. Tuhan izinkan masa kekeringan hanya untuk melihat hati kita, saudaraku. Ini terjadi kepada keluarga ini, saudara. Dan apa yang terjadi ketika kekeringan, kelaparan terjadi di Bethlehem, mereka pergi menjauh dari tempat itu. Padahal di tempat itu ada pemeliharaan Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kekeringan, kelaparan, Tuhan pastinya punya maksud, saudara. Karena pada akhirnya kembali Tuhan memperhatikan. Kalau engkau menghadapi masa-masa sulit, saudara, jaga imanmu, jangan jauh dari Tuhan. Karena proses yang kau hadapi, ada waktunya Tuhan akan kembali melakukan hal yang dahsyat, saudara. Ayo, mana suaranya nih? Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan cari aman, saudaraku. Keluar dari pelindungan Tuhan, jauh dari Tuhan, tambah hilang, saudaraku. Ketika dia menjauh dari Tuhan, kehilangan suami, kehilangan 2 anak, saudaraku. Tetapi kita memang baca, akhirnya mereka kembali lagi kepada Tuhan. Kembali lagi ke Bethlehem, saudaraku. Bethlehem adalah rumah roti. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena Yesus adalah roti kehidupan. Yesus adalah air kehidupan yang akan memuaskan kita. Yang akan memelihara hidup saudara dan saya. Katakan amin. Jadi yang ketiga hari-hari ini, jangan menjauh dari Tuhan. Harus apa? Mendekat kepada Tuhan. Kita lihat ayatnya, saudaraku, di dalam Yakobus 4 ayat 8a berkata seperti ini. Yakobus 4 ayat 8a, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Berarti hari-hari ini harus semakin dekat dengan Tuhan. Kalau engkau dekat, Tuhan juga dekat. Kalau engkau jauh, Tuhan nunggu. Jangan bilangnya kalau kita jauh, Tuhan jauh. Enggak, saudara. Tuhan nunggu, saudara. Iya, kalau engkau sadar, balik lagi cepat-cepat. Iya, tapi Tuhan gak pernah bosan nunggu kita. Amin, kita yang sering kali bosan nunggu berkat Tuhan. Ya, selanjutnya kita lihat Mazmur 145 ayat 18 berkata seperti ini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Terus apa lagi? Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Apapun keadaan saudara, setia dekat dengan Tuhan. Setia cari Tuhan. Setia terkoneksi dengan Tuhan. Karena itu yang akan menjadikan kita tetap kuat di masa-masa sukar, saudaraku. Ketika engkau jauh, engkau akan kehilangan lebih parah, saudaraku. Nah, saudara lihat, Naomi sama Rut akhirnya mereka kembali, saudara. Kembali kepada Tuhan hari-hari ini. Buat saudara yang ada di rumah, kau dengar firman Tuhan. Kembali sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara lihat ketika mereka kembali kepada Tuhan. Dari Naomi punya mantu Rut, saudara. Tuhan pelihara. Saudara ketemu Boas. Akhirnya mereka menikah. Dari Rut dan Boas lahirlah Isai. Dari Isai lahirlah Daud. Dahsyat nggak ketika orang tersebut kembali kepada Tuhan? Kalau nggak kembali jadi apa dia? Saya nggak tahu, saudara. Ya, tapi ketika mereka kembali, saudara lihat, Tuhan angkat kembali. Tuhan berkati. Bahkan Tuhan dari keturunannya lahir Daud yang menjadi raja. Dan bukan hanya itu saja. Dari keturunan Daud lahirlah Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayo suaranya lebih lagi, berikan sorak-sorak yang meriah. Saya undang para pemusik boleh maju ke depan.
Ketika engkau kembali kepada Tuhan, maka masa sukar, masa sulit tidak akan membuat engkau terhilang. Malah engkau akan dipakai Tuhan dahsyat. Engkau akan dijadikan alat Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Hari-hari ini saudara kembali kepada Tuhan. Jangan kehilangan semangat, jangan kehilangan iman, dan jangan menjauh dari Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, jangan kehilangan semangat. Ayo berdiri sama-sama. Sama-sama katakan sama sebelah saudara, jangan kehilangan semangat. Yang kedua, jangan kehilangan iman. Yang ketiga, jangan menjauh dari Tuhan. Kalau menjauh, akibatnya fatal. Tapi kalau kita mendekat, kembali kepada Tuhan, lihat saudara, dari semua kehilangan, Tuhan sanggup pulihkan. Dari semua yang lenyap, Tuhan sanggup kembalikan. Bahkan lewat hidupmu, Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Baginya Dia selalu sanggup menjadikan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Dia Allah yang maha dahsyat. Dia Allah yang maha kuasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau yang mulai hari-hari ini kehilangan semangat, tetap semangat. Tetap jaga imanmu, perkuat imanmu, perkuat hubunganmu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan bagi Tuhan, ya, tak ada yang tak mungkin. Amin. Dia sediakan buat saudara dan saya. Haleluya. Dia angkat engkau. Ketika engkau kembali, Dia sanggup pulihkan. Ketika engkau merendahkan diri berseru kepada Tuhan, Dia sanggup pulihkan. Ketika engkau meninggalkan kehidupanmu yang lama, kembali kepada Tuhan, Dia sanggup pulihkan. Dia sanggup angkat engkau. Dia sanggup memberikan kemenangan bagimu. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua katakan lebih lagi bagi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan saat ini, baik di ruangan ini maupun di rumah-rumah. Hamba berdoa agar setiap kami tidak ada satu orang pun yang kehilangan semangat. Dalam masa-masa sulit ini, kami tidak kehilangan semangat. Kami tetap bersemangat. Kami tidak kehilangan iman, tetapi kami menguatkan iman kami kepada Yesus Kristus, sumber kekuatan, sumber kemenangan, juru selamat kami. Dan kami tidak menjauh dari Tuhan. Semakin hari semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Amin, amin. Mari saudara berdoa, berdoa. Kalau engkau yang mulai lemah, doa katakan, aku harus bangkit, aku harus maju, aku harus bangkit, aku harus maju. Haleluya. Amin, amin. Sama-sama katakan, bagi Tuhan. Coba beritahu kiri kananmu,
Di masa sulit, jangan kehilangan iman. Tetap dekat dengan Tuhan, tetap bersemangat dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati pagi hari ini. Dan tidak hanya tidak berlalu firman Tuhan untuk kita dengar. Tetapi mulai saat ini kita mengambil keputusan. Ada hari besok yang menanti. Firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukup sehari. Berarti besok ada kesusahannya sendiri. Tetapi kita sudah punya modal. Amin. Untuk kita tidak kehilangan semangat. Kita tetap jaga semangat kita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Ketika saudara masuk tadi, saudara sudah mendapatkan amplop persembahan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak mengembalikan persepuluhan dan persembahan lainnya, kami sudah menyediakan amplop persembahan di atas kotak persembahan yang ada di belakang. Setelah ibadah ini selesai, setiap persembahan saudara dapat saudara masukkan kembali ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa dan kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Untuk kami boleh bawa persembahan kami, ucapan syukur kami. Oleh karena pertolongan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Baik di dalam usaha pekerjaan kami. Untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu dengan penuh sukacita kami bawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Diberkati setiap persembahan yang kami kembalikan pada pagi hari ini. Dan kami percaya kehidupan kami terjamin di dalam Tuhan. Kami melihat masa depan kami penuh pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menyaksikan Jordan Info. Morning Worship diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 pagi live melalui akun Facebook Natalia Lim. Harvest Generation Community. Untuk waktu dan tempat, sahabat dapat menghubungi nomor HP sekretariat gereja berikut ini. Ibadah HK setiap hari Sabtu pada pukul 4 sore live melalui akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Persekutuan Pemuda Remaja setiap hari Sabtu pada pukul 18.30 di Singkawang Presenter. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 11 siang live melalui akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Jadwal ibadah raya Gereja Sungai Yordan Singkawang. Yang pertama pada pukul 9 pagi, yang kedua pada pukul 18. Kedua ibadah minggu depan akan diadakan perjamuan kudus. Ya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Tetap bersemangat dalam Tuhan, amin. Karena Allah kita Allah iman yang menyertai kita. Amin. Yes. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku
Mari sama-sama kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Lebih lagi umat pemenang, bagi Yesus yang layak terima segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Hidupmu diberkati, hidupmu disertai oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat dua tangan kita saat ini. Ibadah kita pada saat siang hari ini sudah selesai. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi dicurahkan dengan berlimpah-limpah atas hidupmu. Yesus Tuhan, Dia mengasihi setiap kita. Dia sudah membuktikan kasih-Nya yang luar biasa. Dia mati, Dia bangkit, Dia memberi kemenangan buat kita semua. Amen. Roh Kudus yang dengan setianya menolong, menghibur dan menguatkan engkau, sehingga dalam perjalananmu pada masa-masa ini Dia menyertai engkau. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus semua kita diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, tetap semangat di dalam Tuhan.